Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Firdaus Maran Sidik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etnis Arab, yakni etnis Sayyid, yang dimana saya akan menjelaskan tentang sejarahnya dan kemudian ada sejarah sosial ekonominya, dan juga manfaat kenapa saya menjelaskan video ini atau membuat video ini untuk pelajaran sejarah apapun itu, dan juga untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya maka lihatlah video kali ini. Sebutan Sayyid sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Sayyid merupakan sebuah gelar penghormatan dari para pencintanya untuk para keturunan Nabi Muhammad dari Imam Ali bin Abi Thalib. Aspek sejarah sosial dan ekonomi komunitas Sayyid berkaitan erat dengan keturunan mereka yang dianggap berasal dari Nabi Muhammad. Secara sosial, status Sayyid memberikan kehormatan khusus dalam masyarakat Arab dan seringkali memperoleh penghormatan dan pengakuan dari komunitas. Dari segi ekonomi, komunitas Sayyid tidak selalu memiliki ciri khas tertentu karena aktivitas ekonomi mereka dapat bervariasi. Beberapa anggota komunitas mungkin terlibat dalam berbagai profesi seperti perdagangan, pertanian, atau pekerjaan lainnya, tergantung pada perkembangan sejarah dan geografis tempat tinggal mereka. Kemudian, dalam konteks sosial, komunitas Sayyid Arab memiliki beberapa aspek yang mencerminkan penghormatan terhadap keturunan mereka yang dianggap berasal dari Nabi Muhammad. Beberapa aspek sosial yang dapat diidentifikasi termasuk: yang pertama ada status dan penghormatan. Anggota komunitas Sayyid seringkali mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat Arab. Mereka dihormati dan dianggap memiliki keturunan yang mulia, yang dapat mempengaruhi cara mereka diperlakukan dan dihormati dalam berbagai situasi sosial. Yang kedua, ada peran keagamaan. Sebagai keturunan Nabi Muhammad, beberapa anggota komunitas Sayyid dapat memiliki peran keagamaan atau spiritual yang lebih menonjol. Mereka mungkin menjadi pemimpin atau panutan spiritual dalam masyarakat mereka. Yang ketiga, ada jaringan sosial. Karena status mereka anggota komunitas Sayyid dapat memiliki jaringan sosial yang kuat dalam masyarakat Arab, hubungan ini dapat memberikan dukungan dan keuntungan sosial dalam berbagai konteks. Dan keempat, yakni ada upaya kemanusiaan. Beberapa anggota komunitas Sayyid terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan amal karena nilai-nilai keagamaan dan moral yang ditanamkan dalam tradisi keuangan mereka. Penting untuk diingat bahwa pengalaman dan aspek sosial komunitas Sayyid dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti budaya lokal, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial tertentu di wilayah tempat mereka tinggal. Aspek ekonomi dan komunitas Sayyid Arab bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti wilayah geografis, kondisi ekonomi lokal, dan pilihan pekerjaan individu. Beberapa aspek ekonomi yang dapat diidentifikasi termasuk: yang pertama ada profesi dan pekerjaan. Anggota komunitas Sayyid dapat terlibat dalam berbagai profesi dan pekerjaan, termasuk perdagangan, pertanian, bisnis, atau sektor lainnya. Aspek ekonomi mereka dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang mereka pilih. Yang kedua ada pertanian dan bisnis. Beberapa anggota komunitas Sayyid kemungkinan terlibat dalam sektor pertanian atau bisnis. Keterlibatan ini bisa mencakup kepemilikan tanah atau usaha bisnis yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi mereka. Yang ketiga ada warisan keluarga. Beberapa keluarga Sayyid mungkin memiliki warisan ekonomi yang signifikan, baik berupa seperti aset atau usaha keluarga. Hal ini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang melekat pada status keluarga mereka. Yang keempat ada investasi dan keuangan. Beberapa individu dari komunitas Sayyid dapat terlibat dalam investasi atau sektor keuangan. Kekayaan keluarga dan warisan dapat menjadi sumber dana untuk investasi atau kegiatan ekonomi lainnya. Penting untuk dicatat bahwa status Sayyid meskipun dihormati secara sosial dan keagamaan tidak selalu mencerminkan kesejahteraan ekonomi. Keadaan ekonomi anggota komunitas Sayyid seperti halnya komunitas lainnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi global. Berikutnya yakni kita membahas tentang manfaat. Ya, di sini saya sekaligus menutup video ini. Yang ketiga ada manfaatnya. Kenapa kita membahas pembahasan ini, yakni tentang komunitas Sayyid Arab. Yang pertama ada memahami konteks sosial ekonomi. Yang kedua mengidentifikasi tantangan dan perubahan. Yang ketiga mengapresiasi peran aktivis sosial ekonomi. Dan yang keempat mengaitkan perubahan sosial dan ekonomi dengan aspek politik. Sebetulnya ada beberapa faktor-faktor lain dan sangat banyak sekali. Pembahasan kali ini untuk pembelajaran sejarah. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Firdaus Maulana Sidik.
Berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.